Salam Bapak Ibu semua. Salam Pak Dani. Halo, Salam Pak Oscar, Ibu Tri. Terima kasih sudah hadir. Sudah support saya. Terima kasih. Ini teman baik. Terima kasih. Salam. Eh, saya lah bingung mau memulai dari mana ya Pak ya. Jadi gini aja. Saya berlatar belakang dari Minang, dari Padang, kampung terpencil dengan berlatar belakang dengan orang tua yang memegang adat istiadat tinggi, ya. Jadi waktu saya masih gadis belia itu saya tidak merasa menjadi seorang putri karena waktu itu saya nggak ada puber ya, pubernya sudah terlambat ceritanya. Jadi saya dijodohkan dengan pemuda Minang dan kebetulan waktu itu saya memang tidak setuju, tidak mau ya, namun karena menghormati orang tua, saya lanjut, saya pertahankan menikah sampai 2 anak, 10 tahun gitu. Jadi tahun 1995 saya berpisah dengan suami pertama, 5 tahun single parent. Nah, setelah single parent ini yang tadinya masa puber yang terlambat, yang tidak kebagian, waktu single parent itu saya pengen menikmati gitu masa puber yang tadinya terlambat, yang hilang gitu. Jadi waktu saya single parent itu saya pengen tahu semuanya karena memang waktu persiapan saya bercerai dengan suami pertama itu saya belajar salon dan waktu saya kerja di salon disitulah kesempatan buat saya karena saya kepengen tahu apa itu dunia di luar gitu, apa itu Jakarta gitu ya. Mungkin masih muda dan memang kurang bahagia masa mudanya, kata dulu kata teman-teman saya begitu gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu 5 tahun single parent, dengan banyak perjuangan, dengan banyak dengan ini ya, apa namanya, seorang anak kampung, seorang anak yang dididik dengan adat istiadat yang sangat-sangat ketat, kalaupun ada kesempatan tapi rasa takut, rasa pencemaran nama baik orang tua itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi sungguh pun saya ada kesempatan untuk bebas, tetapi ketakutan saya untuk didengar oleh orang tua saya dengan hal-hal yang negatif dari hidup saya itu melebihi saya takut akan Tuhan. Karena waktu itu saya memang seorang muslim tapi tidak begitu fanatik dan apa namanya, kalau sholat, kalau menjalanin ibadah, ya kalau lagi suka, lagi mood, ibadah. Kalau lagi masalah, ibadah gitu. Jadi sehingga kondisi itu memang apa namanya tuh, bukan takut dengan orang tua gitu, bukan takut dengan Tuhan gitu. Tapi yang ada, yang ditanam, yang tertanam di pikiran saya, kalau saya kenapa-kenapa, kalau saya bejat, kalau saya bergaul bebas, yang saya pikirkan orang tua saya. Karena orang tua saya sangat baik mendidik saya dengan adatnya ya. Jadi saya bangga dengan orang tua dan bersyukur itulah yang menjaga saya waktu itu ya. Terus sampai saya ketemu sama Pak Edi, menikah dengan Pak Edi. Jadi waktu menikah itu Pak Edi ini mau masuk Islam gitu, mau masuk Islam terus menikah dengan saya. Terus namun setelah sampai di rumah mungkin hanya sebulan 2 bulan aja, terus dia ke Buddha lagi. Namun waktu itu karena sosok seorang Pak Edi
yang saya ambil dari Pak Edi, rasa kekeluargaannya yang sangat tinggi, rasa santun sama orang tua yang tinggi, itu yang membuat saya tidak peduli dengan imannya. Maksudnya saya tuh tidak peduli dia kembali lagi ke Buddha gitu. Karena bagi saya waktu itu, saya aja seorang muslim yang dari kecil dididik sama orang tua juga tidak sesantun Pak Edi gitu. Bahkan dari keluarga saya itu boleh dikata tidak jumpa gitu sesantun Pak Edi, seperhatian Pak Edi kepada keluarga gitu. Jadi itulah yang membuat saya tidak memperdulikan agamanya gitu. Karena saya sendiri pun agama saya juga belum benar-benar serius gitu waktu itu. Akhirnya sampai waktu saya lagi hamil anak saya yang terakhir ini, anak saya yang bontot ini, lagi ngidam 5 bulan 5 bulan lagi berat-berat. Tiba-tiba dia tanya saya, yang menurut kamu Buddha sama Kristen bagus mana? Gitu kan. Nah, terus di situ saya, kenapa kamu tanya seperti itu? Kan kamu udah nikah secara Islam, kenapa kamu tanya Buddha dengan Kristen? Saya bilang gitu. Oh, kenapa nggak Islam aja gitu? Tapi begitu dia, saya bilang begitu, katanya kalau saya Islam nggak mungkin ya gitu. Nah, disitulah di pikiran saya pahit, di pikiran saya nyesel, marah, pokoknya segala macam berkecamuk dalam pikiran hati saya gitu ya. Akhirnya saya ngobrol dengan keponakan saya, kebetulan keponakan saya ini kuliah di UI jurusan sastra Arab. Dia waktu itu kasih saya kaset saya cerita sama keponakan saya gitu loh. Jadi begitu saya cerita sama keponakan saya, dia kasih kaset Haji Irene, mantan biarawati yang sekarang juga dikenal viral juga ya. Jadi waktu itu saya benar-benar saya dengerin kaset Irene itu. Pokoknya ada bukunya, saya beli bukunya. Pokoknya saya benar-benar apa namanya tuh kalau bahasa ininya, benar-benar disusupin oleh ajaran-ajaran Haji Irene itu gitu. Singkat cerita, berjalan waktu kami seringlah, jadi yang tadinya saya Islam, ya sholat aja nanti gitu kan. Tapi sejak Pak Edi ke Buddha, ke Kristen, saya bertobat, saya bersungguh-sungguh gitu. Saya serius mendalamin iman saya. Ya mulailah dari situ saya rajin ikut-ikut pengajian, ikut-ikut ustazah gitu ya. Sehingga anak saya pun saya benar-benar bekap karena saya takut. Karena saya takut jangan sampai anak saya jangan sampai anak saya dengar itu namanya Yesus gitu. Karena seorang Pak Edi ini suami yang sangat gigih gitu, suami yang sangat kalau waktu itu saya nganggapnya ngeyel gitu kan. Ambisinya untuk mengkristenkan saya itu sangat-sangat tinggi. Jadi saya namanya suami walaupun berbeda iman, karena saya udah terlanjur sayang sama dia, terlanjur memang dia suami saya menghormati dia. Ya walaupun walaupun dia begitu menyebalkan, mengajak saya, sering ajak saya pergi. Kalau di rumah itu saya setel kaset ceramah agama iman saya, dia ganti dengan kaset khotbah Kristen gitu. Sampai satu saat sampai anak saya lahir ya, Pak Edi ini semakin menjadi-jadi gitu. Semakin pergi. Akhirnya suatu saat saya ambil keputusan. Saya bilang,
kalau begini terus-terusan, ini nggak bisa, saya bilang gitu. Kalau begini aja deh, saya bilang gitu. Waduh, begini aja deh yang saya bilang gitu. Kamu saya ikutin sampai 2 tahun ini saya lihat kalau memang Tuhan Yesus itu baik benar-benar tidak ada yang mustahil baginya. Saya bilang saya liatin sampai 2 tahun ini saya kasih kesempatan ini bisa ngebalikin semua harta benda kita yang sudah terlelang, yang hilang itu bisa kembali. Saya bilang, ya sudah, aku ikut kamu gitu. Waktu itu ya Pak ya. Sampai berjalan, akhirnya udah mau sampai waktu, pokoknya udah sampai keputusasaan saya, karena dia sering ajak-ajak saya pergi, sampai, pokoknya apa namanya, jadi waktu itu dia sering kalau saya lagi ajarin anak saya kayak dalam keimanan saya waktu itu dia ganti kaset saya, dia ganti ceramah yang saya dengerin. Akhirnya saya sholat tahajud malam-malam, dia bangun malam-malam itu, saya udah diam-diam untuk sholat tahajud, dia tetap bangun, jagain saya sholat tahajud, ajak saya berdoa. Pokoknya setiap hari itu hampir seperti itu. Saya bilang, kan kalau di Islam itu kalau kita sholat, kalau beruduk itu kan, kalaupun suami itu batal Pak sholatnya. Suami saya nih nggak ngerti dibilangin. Saya bilang, kamu ya udah kita masing-masing, saya bilang gitu. Udah kamu Kristen, aku Islam, tapi tolong jangan ganggu aku lagi sholat, gitu kan. Selalu begitu Pak. Jadi sampai suatu saat saya sering buangin itu kasetnya, saya sering buangin itu Alkitabnya. Ya orang lagi sholat tahajud, dia ambil Alkitab, dia bawa ke saya, baca satu ayat aja. Satu ayat aja yang kamu baca. Sama kamu panggilnya Allah, aku panggilnya Tuhan Yesus katanya. Saya bilang, saya nggak mau, saya bilang, saya lagi sholat tahajud. Nggak bisa begitu, kamu di sana sholatnya. Masih aja tetap dia pegang tangan saya, kan udah jelas batal uduk saya mau sholat gitu. Akhirnya saya emosi, saya ambil Alkitabnya, saya sobek, saya lempar ke belakang gitu. Hampir setiap malam begitu Pak. Jadi sampailah suatu saat ambil keputusan cerai gitu kan. Sudah panggil waktu itu saking ngeyelnya Pak Edi itu ngajak saya ke tempat-tempat apa namanya tuh olahraga, kumpulan orang okul ya gitu. Jadi diajak olahraga, saya memang hobi olahraga. Pokoknya macam cara dia bawa-bawa saya gitu. Akhirnya saya nggak tahu lagi habis gimana, karena saya semakin mendalamin iman saya waktu itu. Pokoknya kalau saya, karena udah berbeda iman, itu zina Pak gitu. Akhirnya saya nggak layanin dia lagi sampai berbulan-bulan, tapi ntar saya kasihan, saya layanin lagi gitu. Terus pokoknya selalu begitu, akhirnya sampailah yang terakhir itu, kami bawa dia, ada saudara saya, dia aktif di Mualaf Center di Ayamuruk ya Pak. Jadi ada saudara saya ini mau ajak dia ke Islam Center itu. Cuma waktu itu mau ketemuan hari Sabtu, hari Jumat dia sholat Jumat di Masjid Mualaf Center itu, dia kepleset Pak, jatuh lagi ngambil air wuduk, mau sholat Jumat meninggal. Satu itu, terus gak lama kemudian panggil ada lagi di rumah kakak saya, panggil ada Ramli Nawai, dia itu tentang debat-debat Islam Kristen ini Pak, itu namanya Ramli Nawai, diundang tuh anak mahasiswa UI itu datang di situ.
Pak Edi ini bawa pendeta, akhirnya ada debat Islam Kristen lah di situ. Pokoknya malam siang itu pas berdebat Pak Edi bawa pendeta yang saya pikir waktu itu pendeta Oon gitu Pak ya. Karena waktu itu yang ditanyakan oleh Pak Ramli Nawai ini dia nggak bisa jawab. Saya pikir dia nggak bisa jawab gitu ya. Singkat cerita, akhirnya waktu itu Pak Edi nyerah lah kayaknya, nyerah. Sebulan kemudian Pak Ramli Nawai ini meninggal Pak. Jadi waktu Pak Ramli Nawai meninggal ini, di situ kami agak sedikit getar juga Pak gitu. Kenapa ya kok yang kita perjuangin kok malah yang diperjuangin malah kalah duluan gitu. Ada sempat kami ngobrol sama kakak waktu itu, wah ini ngeri juga ya katanya gitu. Kok setiap ada ini kok pada meninggal gitu kan. Takut loh kata kakakku begitu waktu itu. Akhirnya sampai terakhir kebetulan keponakan saya menikah, jadi orang tua saya datang dari kampung ke Jakarta. Waktu selesai pernikahan itu kami dipertemukan dengan Pak Edi dengan keluarga besar, suruh cerai Pak, cerai waktu itu cerai talak 3 langsung gitu kan. Akhirnya cerai itu 5 tahun itu perjuangan seperti itu Pak. Jadi cerai saya sebelum bercerai ini saya sudah persiapkan Pak. Saya buka salon nggak ada pengunjung. Saya jualan bakso nggak laku. Saya jualan soto Betawi nggak laku. Terakhir itu saya jualan nasi uduk ya Pak ya. Saya jualan nasi uduk, yang jualan itu dikasih saya, jualannya dia itu dikasih saya biar saya bisa gantiin dia, diajarin bumbunya, resepnya. Itu enak sekali Pak, tapi nggak ada yang belanja gitu. Singkat cerita, saya kewalahan Pak. Jadi anak saya 4 ya Pak ya, yang kecil-kecil dari Pak Edi itu lagi sedang-sedang kuatnya minum susu dan lagi sedang-sedang benar-benar butuh biaya besar. Terus anak saya yang 2 yang besar, karena kami sering ribut bertengkar, yang nomor 2 itu mainnya di warnet Pak, main warnet pokoknya ngilang terus gitu. Anak saya yang 1 itu kan keluar pesantren Pak, teman-temannya udah pada lulus, udah pada kerja, tapi anak saya itu malah ngetrek gitu. Mungkin ya waktu itu kami nggak ngerti Pak. Saya waktu itu dalam perjuangan iman ya waktu itu. Akhirnya saya nggak sanggup Pak melihat anak saya seperti itu. Saya yang besar, saya sebentar-sebentar dipanggil sama polisi, dia ditangkap kena habis melanggar, bawa motor nggak pakai ini nggak pakai itu, motor semua plat dicopotin. Terus dipanggil satpam, mama satpam berantem. Terus itu anak saya yang besar itu keluar pesantren itu Pak, gitu. Akhirnya saya nggak sanggup Pak sendiri. Terus saya mau sekolahin anak saya di pesantren di depan, kan ada pesantren yayasan sangat besar di depan. Tapi waktu saya intip pesantren itu, saya lihat anak-anak mereka yang ada di dalam itu, pokoknya saya sedih, pilu. Nggak sanggup saya bayangin anak saya kalau di sana gitu. Itu lumayan besar masjidnya, yayasannya gitu. Terus waktu itu saya sangat-sangat suka dengan ceramah agamanya Pak Agin ya. Waktu itu saya benar-benar termotivasi bagaimana cara mendidik anak, mengajar anak, membimbing anak gitu ya. Itu saya sangat termotivasi dengan ceramahnya Agin ya. Jadi waktu itu sempat saya punya rencana mau saya sekolah mau saya titip di yayasan Agin ini di Bandung gitu ya. Namun waktu itu saya masih cari waktu dan cari ongkos gitu ya. Saya mau datang ke Bandung mau ngantar anak saya mau ngomong sama Aginnya sama istrinya Teten ini ya.
Saya mau ngomong sama dia, biarin saya di sana jadi pembantu atau jadi apa, asal anak saya bisa sekolah di sana gitu, karena saya nggak punya biaya untuk sekolahin. Tapi kalau anak saya nggak sekolah, saya sedih banget. Anak saya udah kacau, Pak. Jadi anak saya dua itu udah kacau, terus anak saya yang dua ini saya bayangin, saya takut ada bagaimana masa depan anak saya gitu kan. Akhirnya saya tunggu-tunggu waktu, tunggu ada ongkos ya untuk ke Agin. Tiba-tiba saya dengar di berita Agin itu bercerai, cerai dan kawin lagi gitu. Waktu itu saya nggak bisa terima, Pak. Saya sakit, saya marah. Apa ini ya Allah gitu. Ini maksudnya apa ya Allah? Aku nggak mau anak-anak yang begini ya Allah. Bagaimana cara mendidik anak yang Engkau mau ya Allah? Kenapa begini? Orang yang aku panut, orang yang aku ini, tapi kok begini ya Allah gitu. Akhirnya saya kecewa, saya nggak mau lagi tuh namanya sholat. Yang tadinya setiap malam saya tuh sholat tahajud itu udah seperti sholat wajib. Sholat istiqoroh itu udah seperti sholat wajib. Sholat sunnah, duha, apa semua saya tuh seperti sholat wajib semua gitu. Saya doa puasa. Senin Kamis itu udah seperti puasa Ramadan. Tapi kok doa saya kok nggak ada denger gitu ya. Saya sedih, saya kecewa, saya marah. Akhirnya saya nggak mau lagi sholat, Pak. Nggak mau lagi sholat, terus kebetulan waktu itu saya punya pembantu waktu punya pembantu, tapi pembantu saya ini dia rela tinggal sama saya, nggak digaji. Tapi dia merokok, Pak, gitu. Terus dia bilang saya, udah nggak usah pusing-pusing katanya, ngerokok aja katanya gitu. Akhirnya saya ngerokok, saya lemparin kayak emosi saya nggak mau sholat, saya nggak mau apa-apa lagi. Akhirnya saya ngerokok, ngikutin saya punya teman. Pokoknya saya udah mau mulai, sudah ngerokok ya Pak. Saya kepengen ngerasain minum. Saya beli bir yang di Alfamart itu, Pak. Saya beli, saya minum. Pas saya lagi minum, ngerokok sambil ngebir, anak saya pulang dari habis main. Anak saya yang keluar pesantren tadi, yang ngetrek tadi itu, Pak. Saya seperti kayak ditegur gitu sama malaikat gitu, kayak ditampar sama malaikat. Nita, kamu mau jadiin anakmu anak yang soleh, tapi kamu ngerokok, kamu minum. Bagaimana kamu ngajarin anak kamu kalau anak kamu ngerokok? Kalau anak kamu minum, gimana larang anak kamu kalau kamu ngerokok, minum gitu, Pak. Akhirnya saya ambil tuh minum, saya buang. Saya nangis, saya masuk ke kamar atas, saya bilang, ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Kenapa aku harus begini? Buatlah aku jadi wanita nekat, ya Allah, biarin aja. Yang penting anakku hidup, yang penting anakku makan, yang penting anakku sekolah. Gue bilang, biar ini otak aku nih mikir, biar maulah kayak orang-orang itu gitu. Bisa nipu, bisa nggak jujur, bisa ngelakuin apa aja. Tapi kenapa nggak bisa ya Allah gitu kan? Saya kecewa berat. Tapi aku harus gimana ya Allah? Aku bagaimana ya Allah? Anak-anakku laki-laki semua ya Allah. Masa anak aku jadi kayak gini ya Allah? Saya nggak sanggup ya Allah gitu kan. Terus berjalan, terus saya udah coba. Saya datang ke rumah saudara saya, saudara ini dari bapak ya Pak ya. Suaminya itu dulu waktu bapak saya almarhum, dia sangat-sangat menghormati bapak saya. Begitu juga dengan saya, dia sayang banget sama saya, sama istrinya juga, sayang banget sama saya. Kalau saya datang ke rumahnya, dia seneng banget, apa aja dia beri buat saya gitu. Karena saya memang rajin Pak ya. Kalau saya datang ke rumah orang itu, saya cuma 1 jam 2 jam duduk aja kalau saya sebagai tamu. Lebih dari 2-3 jam itu saya di rumah siapa aja udah kayak rumah saya. Apa aja saya mau bantu cuci piring, saya ngelihat
apa yang saya bisa bantu pasti saya bantu gitu Pak. Jadi waktu itu dia sayang banget sama saya. Begitu saya datang ke rumahnya Pak, maksud saya biar anak saya dikasih lowongan pekerjaan karena dia punya pom bensin di daerah Cempaka Putih kalau nggak salah waktu itu Pak ya. Jadi saya datang ke rumahnya, saya ceritalah, suami saya begini-begini. Dia bilang apa sama saya, Pak? Katanya dia udah nggak respect lagi sama saya. Sejak saya punya suami Cina, katanya dia nggak respect lagi dengan saya. Saya marah, Pak. Saya kecewa. Saya bilang, saya mungkin tipe orang yang apa namanya tuh gengsinya tinggi kali ya Pak. Saya datang ke sini cuma menawarkan tenaga pekerja, mau kerja apa aja. Saya nggak minjem loh, saya datang nggak minta loh, saya cuma mau menawarkan tenaga saya, asal anak saya bisa bekerja gitu. Saya marah, saya nggak terima dalam hati saya Pak ya. Saya pulang ke rumah saya, akhirnya ada sepupu saya di Lampung, paling kaya di zaman itu, paling kaya di Lampung itu Pak. Saya punya sepupu, saya datang sama dia, sebelumnya juga dia sangat-sangat sayang, dia sangat-sangat senang kalau saya kunjungin Pak ke Lampung. Tapi saat itu dia memang tetap sayang, tetap kasih di anak saya uang saku lah kalau pulang dari sana itu. Tapi maksud saya ke sana, maksud saya begini, saya mau ke Lampung itu, saya mau pindah, saya mau usaha di sana, karena saya lagi nawarin tanah saya sama orang, biar begitu uang saya keluar, saya mau pindah ke Lampung gitu, untuk menjalanin masa depan saya sama anak-anak saya. Tapi yang saya harap waktu itu, yang saya kepengen waktu itu, dia nawarin, ya udah Tah, kamu pindah aja ke sini daripada kamu kan lagi berjihad. Udahlah anak-anak kamu tinggal di sini aja, tapi kamu usaha sendiri. Nah, itu yang saya rindu, dia tawarin sama saya ya. Ternyata dia bilang ini, kamu nggak akan kelaparan Tah, katanya. Kamu kan pinter, kamu kan serba bisa. Dimanapun kamu berada, kamu pasti bisa hidup lah, katanya gitu. Iya sih, memang dia puji saya Pak, tapi bukan itu yang saya harap. Masalahnya kondisi saya waktu itu, saya butuh tempat tinggal yang saya mau pindah dari Jakarta gitu. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta dengan kecewa yang tinggi. Akhirnya saya balik Jakarta, terus saya kan di Jakarta tuh kan ada salon kecil-kecilan lah. Waktu itu ada seorang kongko ya, orang Chinese ya. Maaf ya Pak sebelumnya. Tapi dia bukan orang percaya. Dia bilang, dia kasih saran sama saya, Bu, ini salon ibu ini bukannya nggak laku, tapi posisinya nggak bagus katanya, nggak cocok katanya, karena ibu kan di depan perumahan mewah. Orang perumahan mewah nggak mau ke salon begini Bu, katanya. Kalau jadi orang-orang kecil juga nggak ada di sini, katanya gitu. Di sini nggak ada orang kecil juga. Jadi tempat ibu ini nggak strategis, katanya. Mending ibu, katanya, kasih brosur sama ibu-ibu perumahan. Ibu kan bisa salon, pasti bisa lulur, bisa masas, katanya gitu. Ya bisa lah Pak, saya bilang gitu. Ya boleh dong Pak, sarannya sangat-sangat bagus. Saya bilang gitu, terima kasih Pak, saya bilang gitu. Akhirnya udah dilupakan begitu ya Pak. Mungkin sekitar seminggu lah kemudian, dia telepon saya. Katanya istrinya mau masas, katanya gitu. Ibu bisa massas istri saya. Bisa banget Pak, ini yang saya tunggu-tunggu, saya bilang gitu. Saya fokus aja, karena memang pikir saya memang ya nasihatnya itu memang benar-benarnya masuk di akal gitu.
Tidak ada satu pikiran curiga sama sekali gitu. Akhirnya saya dijemput dia, datang ke rumahnya. Namun sampai di rumahnya memang ada sendal, ada tanda-tanda, ada istrinya gitu, ada orang berumah tangga gitu kan. Terus langsung aja naik ke atas, Bu, katanya. Istri saya di atas. Ya saya dengan polosnya, Pak, saya naik, saya masuk. Itu nggak ada si ibunya gitu. Nggak ada si ibunya gitu kan. Akhirnya si bapak ini masuk langsung kunci kamar, Pak, gitu. Waduh, hati saya udah berpikir. Dan puji Tuhan 5 tahun single parent, saya sudah ahli untuk membuyarkan nafsu laki-laki bejat itu ya. Akhirnya saya tanyalah, emangnya Singko di rumah sama siapa, istrinya mana? Katanya istrinya mau ini. Terus Singko nggak kerja, Singko usahanya apa, pekerjaannya apa? Akhirnya saya tanya baik-baik, Pak. Begitu saya tanya-tanya dia, akhirnya nafsu bejatnya itu hilang ya, Pak ya. Akhirnya selamatlah saya, Pak. Begitu saya selamat, saya dipulangin tanpa dikasih duit sama sekali kan. Padahal saya butuh duit, Pak. Saya butuh duit buat makan sore anak saya. Akhirnya sampai di rumah, saya berpikir begini, ya Allah, kok begini banget cari duit halal ya Allah. Aku cuma cari uang buat makan ya Allah, bukan buat kaya. Aku buat kasih makan anak ya Allah. Mau aku apain anak aku ini ya Allah, gue bilang gitu. Aku harus gimana lagi cari uang ya Allah gitu kan. Akhirnya dalam saya sedih begitu kan. Sebenarnya jujur waktu itu sekilas dalam pikiran saya, kenapa saya nggak layanin aja ya tuh orang tadi, toh saya udah janda kok gitu kan. Toh cari duit halal nggak dapat juga gitu. Akhirnya tapi waktu saya berpikiran begitu, tiba-tiba lagi suara pikiran yang lain berkata, ya ampun Nita, masa anakmu kamu mau kasih makan uang haram, uang zina? Kamu nggak kasih makan begitu aja, anakmu kayak gini loh sekarang gitu. Si Pani begini, ugal-ugalan, ngetrek-ngetrekan. Yang satu main di warnet terus. Ini anakmu kecil-kecil mau jadi apa? Kalau kamu mau kasih makan dengan uang yang begitu. Saya sedih terus aku, ya Allah, aku harus gimana? Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Saya sedih, Pak, saya sedih banget. Kebetulan kamar saya itu memang Pak Edi bikinnya ada kaca ya, Pak ya, di pinggir kasur itu gede-gede. Saya lihat wajah saya di kaca itu jelek banget, Pak. Waktu saya lihat kaca, kamu tuh udah tua gitu loh. Kamu tuh udah punya anak banyak. Kamu jangan pikir yang lain-lain. Pokoknya waktu itu berkecamuk pikiran saya, Pak, berkecamuk. Pokoknya saya nggak tahu lagi mau berbuat apa. Tapi bersyukurnya waktu itu tidak terlintas sih mau bunuh diri gitu ya, Pak. Akhirnya setelah itu saat saya galau kayak gitu, Pak Edi datang. Nah, disitulah permulaan waktu Pak Edi datang. Aku melihat suami saya salah apa ya? Kenapa saya berpikiran mau berzina? Kalau saya mau berzina, ya berzina dengan suami saya aja, atau berzina dengan bapaknya anak saya, toh. Dalam hati saya berpikir begitu. Udah waktu itu saya langsung bilang aja sama Pak Edi yang, aku nggak sanggup lama-lama keadaan kayak gini yang kita harus cari jalan yang benar, yang keputusan yang benar gitu. Terus kamu mau apa dari saya ya, katanya gitu. Kita rujuk aja ya. Aku nggak sanggup. Aku nggak tahan lihat anak-anak. Aku nggak bisa ngebayangin masa depan anak nih kayak apa. Akhirnya Pak Edi tuh langsung sujud syukur, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan.
Apa yang telah Kau persatukan tidak ada yang bisa memisahkan, Tuhan. Kami pelukan, waktu dipeluk sama dia, saya nggak mau lepas lagi. Akhirnya, waktu itu saya kepikir, kalau saya rujuk, saya nggak mau fanatik lagi gitu. Kalau saya nggak mau ribut lagi gara-gara perbedaan iman ini. Saya malu berantem, saya malu dengan Pak RT gitu. Akhirnya saya bilang sama Pak Edi, yang gimana kalau kita menikah secara Kristen, boleh nggak aku nggak Kristen? Dia bilang waktu itu, dia bilang sekali-kalinya bohong katanya. Kalau begitu saya nggak tahu yang gimana kalau kita konsultasi aja sama Pak Andi. Nah, Pak Andi ini Pak adalah sosok Bapak hamba Tuhan yang tidak pernah menampilkan kependetaannya, nggak pernah menampilkan orang Kristen gitu. Setiap kami pergi sama dia tuh hati saya damai, adem. Kenapa? Dia nggak pernah bicara tentang Yesus gitu sama saya. Bapak, saya minum ya. Cuma yang dia praktekkan ke saya, kalau dia pergi, dia selalu diajak pergi sama dia. Kalau dia ada bonus ada di kolam renang, dia kasih kesempatan saya dan anak-anak saya sama keponakan saya ikut-ikut renang. Pokoknya saya dianggapnya seperti anaknya sendiri, Pak. Anak saya dianggapnya seperti cucunya gitu. Jadi kalau dia ajak ke full gospel, saya nggak pernah marah karena dia nggak pernah ngomongin saya, ngomong maksa gitu, setel ceramah khotbah pendeta tuh nggak pernah gitu. Cuma prakteknya dia tuh selalu seperti bapak saya gitu. Jadi kalau dia ngajak saya nggak pernah nolak gitu. Saya sangat menghormati beliau gitu. Akhirnya waktu itu Pak Edi bilang, ya udah, mau nggak kita konsultasi ke Pak Andi? Ya udah boleh, saya bilang gitu. Akhirnya kami ketemu sama Pak Andi, ternyata sama Pak Andi diajaklah ke tempat Pak Timotius Hardono. Sampai di sana Pak Timotius Hardono inilah yang dipakai Tuhan untuk membuka paradigma saya, membuka pintu hati saya. Waktu itu yang ditanyakan oleh Pak Timotius Hardono yang sampai saat ini saya nggak lupa, Bu, Allah itu maha kuasa bukan? Saya bilang, iya Pak, maha kuasa. Allah itu maha esa bukan? Iya Pak, Allah itu maha esa. Saya kasih contohnya sama ibu begini ya, katanya gitu. Kalau presiden Indonesia ini siapa Bu namanya? Saya bilang waktu itu masih siapa sebelum Jokowi? Kok saya lupa? SBY, ya. Pak SBY Pak, saya bilang gitu. Nah, saya mau bilang sama ibu, kalau Pak SBY itu sebagai presiden Indonesia, dia berkuasa nggak menurut ibu di Indonesia ini? Ya pasti berkuasa lah Pak, namanya dia juga pimpinan utama, saya bilang gitu. Terus kalau Pak SBY pengen iseng gitu mau jadi sopir taksi gitu, dia pinjam taksi si sopir taksi ini, mungkin nggak si sopir taksi ini ngasih taksinya sama SBY. Saya pikir ya pasti dikasih lah Pak. Malah saya senang, saya bilang kalau pinjam sama saya karena dia orang besar gitu kan, pemimpin gitu kan. Oke, sekarang saya balik pertanyaannya sama ibu. Kalau si sopir taksi ini pengen menggantikan posisi presiden dari SBY, boleh nggak katanya gitu.
Pertanyaan itu seperti konyol, tapi menurut saya waktu itu yang membuat saya terbuka hati saya gitu. Oh iya ya, Allah itu maha kuasa gitu. Dia punya kuasa mau jadi apa, mau jadi anak, mau jadi Isa, mau jadi Yesus gitu kan. Di situ langsung terpikir di pikiran saya. Karena dia bilang begitu kan. Dia udah tanya, Allah itu maha kuasa gitu. Akhirnya itulah yang membuka paradigma saya. Singkat cerita waktu itu, ya udahlah, saya nggak perlu fanatik lagi. Toh Tuhannya orang Kristen tuh sama dengan Tuhan saya gitu. Itu awal mula ya Pak. Singkat cerita, suatu saat ada apa namanya tuh ibadah apa namanya yang persekutuan suami istri ini Pak di Hotel Yasmin di Puncak Pak. Waktu itu suami istri waktu acara itu saya ikut kan sebelum masuk ke kamar masing-masing kan duduk dulu di restorannya gitu ya. Duduk tuh banyak hamba-hamba Tuhan. Lagi sharing firman Pak waktu itu. Ada yang bilang begini, pada mulanya manusia itu jatuh ke dalam dosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi. Tapi waktu itu saya meresponinnya itu saya, Pak. Saya dulu orang baik-baik, terus saya pernah single parent, pernah sempat bandel, terus saya bertobat begitu menikah dengan Pak Edi. Begitu cerai saya ngerokok lagi, mabok lagi. Itu saya pikir itu saya sendiri gitu kan waktu itu. Saya dengar aja Pak. Akhirnya sampailah pada jam acaranya. Waktu malam itu ada pujian penyembahan. Yesus engkaulah Tuhan. Waktu pujian itu hati saya itu sangat damai, sangat senang, tapi waktu saya memperkatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tapi saya takut murtad, Pak. Tidak, Yesus tidak Tuhan, nanti kamu murtad gitu. Pokoknya dalam pikiran saya itu berkecamuk gitu. Tapi enak didengar, damai di hati, tapi kok lidah saya tuh nggak mau mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Singkat cerita malam itu Pak Edi ajak saya didoain sama Pak Timotius Hardono dengan Bu Indri di suatu ruangan. Saya doang sendiri, Pak Edi di luar sama Bu Indri sama Pak Timotius gitu. Singkat cerita malam itu Pak tim ini ngelayanin saya mungkin sampai jam 3 pagi Pak gitu. Akhirnya pulang dari situ dari Puncak sampai di rumah saya bilang saya telepon saya datang ke rumah kakak saya yang pertama, karena rumahnya dekat dengan saya datang kepada dia, saya bilang, nih, aku mau rujuk lagi aja sama Edi, saya bilang gitu, karena aku nggak sanggup nih sendiri. Apa jawab kakak saya yang pertama ini? Dia bilang, ya Uni nggak bisa ngomong apa-apa, tah, katanya. Karena Uni nggak bisa juga bantu kamu, anak kamu banyak. Tapi Uni dorong kamu balik sama si Edi, katanya. Uni juga nggak berani, katanya. Uni takut disalahin sama yang lain, katanya gitu. Singkat cerita, aku merasa aman. Berarti Uniku kasih kode gitu. Akhirnya terus aku telepon kakakku yang di atas aku, tinggalnya di Klender, Pak. Waktu itu di Pondok Kopi, Pak, tinggalnya. Saya telepon kakak saya ini, Yen, aku mau rujuk lagi sama Edi ya, karena aku nggak sanggup sendirian gitu. Udah banyak usaha aku coba, nggak bisa, saya bilang gitu. Aku nggak mau anak aku kenapa-kenapa, saya bilang gitu. Biar bagaimana kalau ada bapaknya kan enak, saya bilang gitu. Akhirnya kakak saya ini marah, langsung dia cuma jawabannya, nggak ada namanya cerita rujuk. Kamu tuh tidak ada cerai talak 3, talak 7. Kamu tuh udah cerai sejak si Sedi itu menjadi Kristen, katanya. Kamu tuh udah zina, katanya gitu kan. Ya udahlah, saya bilang, kan saya yang jalanin gitu. Dalam hati saya aja, nggak apa-apa lah gitu. Nah,
Sejak itu dengan aktivitas setiap hari sama Pak Edi kan, singkat cerita waktu itu saya diajak sama Pak Edi ada pemuritan di Tomang Cetar, Pak. Saya nggak tahu kalau itu pemuritan. Nah, waktu ibadah pemuritan itu lagi ngebahas tentang cerita Daud gitu. Kok saya berpikir waktu itu kok orang-orang kaya itu kok tahu gitu ayat-ayat di Alkitab gitu kan. Ngebahas cerita Daud, tahu di ayat ini, ayat itu. Dalam hati saya berpikir, Pak, saya malu. Karena waktu saya bertentangan sama Pak Edi itu, saya didoktrinin sama Haji Erone itu, sebego-begonya manusia di muka bumi ini, paling bego orang Kristen, karena menuhankan manusia, Isa Al-Masih binti Maryam sebagai Tuhan, katanya gitu. Jadi itu yang terekam, yang tertanam di pikiran saya. Tapi waktu saya dengar di pemuritan itu kok orang-orang kaya seperti ini sibuk, super sibuk, kapan baca Alkitabnya gitu. Sedangkan saya dari kecil baca Al-Quran, bahkan suara saya kalau ngaji itu dijadiin alarm sama tetangga saya, Pak. Dan puji Tuhan sampai sekarang juga kalau baca Alkitab juga begitu, Pak. Jadi saya nggak tahu tuh namanya Nabi Muhammad aja, saya nggak tahu ayatnya di mana gitu, boro-boro Nabi Daud gitu kan. Singkat cerita pulang dari ibadah full gospel pemuritan itu sampai di rumah, Alkitab Pak Edi yang tadinya saya lempar-lempar ke kolong, ke kotak-kotak yang nggak berfungsi gitu ya Pak. Saya ambil, saya cari, saya baca Pak. Mulai dari Kejadian. Begitu saya baca Alkitab di Kejadian, wow Pak, waktu itu saya berpikir begini, kenapa ya dulu dibilang Alkitab orang Kristen itu palsu gitu. Tapi kenyataannya kalau palsu, kenapa di Al-Quran dicontoh ya, ditiru? Kenapa yang ada di sini sudah ada? Saya berpikir begini, kan Alkitab lebih dulu dari Al-Quran ya gitu. Tapi kenapa kok yang ditulis yang di Al-Quran itu sudah ada di sini gitu kan? Akhirnya saya baca Pak, pokoknya satu hari itu 10 pasal. Pokoknya saya rajin, pokoknya senang Pak bacanya gitu. Akhir singkat cerita, dalam saya lagi senang-senangnya baca Alkitab itu, kakak saya datang Pak, padahal saya belum rujuk sama Pak Edi, saya belum dibaptis waktu itu sih, baru ngomong doang mau rujuk sama Pak Edi, tapi udah serumah, udah satu lagi kan. Akhirnya saya lagi senang-senang baca Alkitab subuh-subuh, Pak Edi itu kalau ke Tomang Ceter dari Cibubur itu Pak, jam 4 itu dia udah jalan Pak, karena macet kan di Cibubur. Akhirnya begitu Pak Edi datang, kakak saya Pak Edi pergi, kakak saya datang sekitar jam 6:30 pagi gitu. Dia marah-marah, mana Sedi itu, ngomong Padang kan, mana itu Sedi, katanya Sedi Panduto, Sedi pembohong, Sedi guguk, Sedi ini apa, aku bunuh dia. Dia langsung ke atas nyari Edi, dan puji Tuhan waktu itu Pak Edi sudah berangkat ke Tomang pagi-pagi jam 4 pagi gitu kan. Nah, waktu itu saya telepon Pak Edi kan, saya telepon Pak Edi yang tadi malam tadi malam kakak saya itu dia bilang dia datang ke rumah katanya gitu. Saya lempar-lempar, saya ketok-ketok nggak ada yang dengar katanya, nggak dibukain pintu katanya. Pokoknya datang dia marah-marah gitu Pak, dia ngoceh-ngoceh, pokoknya ocehannya itu, kalau biasanya Pak, saya yang lebih galak dari dia. Tapi saat itu, waktu kakak saya ngoceh-ngoceh, apa yang ada di pikiran saya cuma terkatakan, padahal waktu itu saya belum dibaptis Pak, cuma baru baca Alkitab itu aja. Saya bilang, Yesus, 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 cuma itu aja kata-kata yang keomong tanpa saya sadari juga ada dorongan kata-kata Yesus, Yesus gitu aja. Terus
tiba-tiba ya kakak saya pulang, dia cuma giniin kepala saya, "Dedek," katanya, "sudah pecah taluo cie, sudah pecah telur satu," gitu, artinya sudah hilang adiknya satu gitu, Pak. Akhirnya, dia pulang, dia pergi, terus, eee, ya saya heran gitu waktu itu sama diri saya, kenapa tadi saya enggak, kok 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 nggak ada masalah ya, yang kepikir bagi saya begini, Pak, waktu kakak saya marah-marah itu, saya justru malah berpikir begini, karena kakak saya itu terlalu sayang sama saya. Dia tuh memang teramat baik sama saya, makanya dia kecewa dengan saya gitu, dengan saya rujuk dengan Edi, sedangkan menurut dia itu saya udah zina gitu. Jadi itu yang terpikir di benak saya waktu kakak saya marah-marah itu. Makanya saya nggak balas marah gitu. Tapi kalau saya marah waktu itu Pak, apa yang terjadi? Pasti tetangga ikut ribut waktu itu gitu. Karena dia udah bilang sama tetangga, dia bilang kami kumpul kebo, kami kumpul apa katanya malam-malam itu Pak. Waktu itu gitu. Akhirnya setelah itu berjalannya waktu, besok-besoknya ada satu yang membuat saya waktu itu kalau saya ke Kristen, saya udah ngerokok nih lagi nih gitu. Pak Edi aja nggak ngerokok, masa saya ngerokok gitu loh. Tapi dorongan untuk ngerokok lagi itu udah susah Pak untuk berhenti gitu. Tiba-tiba saya ingat, Yesus, kalau memang kau Tuhan, bisa nggak melepaskan aku dari rokok ini? Bisa buat aku nggak ngerokok lagi? Saya bilang gitu. Waktu saya ngomong begitu, Pak, belum selesai ngomongnya, saya itu kesadaan asapnya itu keisap ke hidung aku, lari ke otak, Pak, sampai ke kuping-kuping saya sakit. Sehingga waktu itu saya ciumin bau rokok itu sampai sekarang, Pak. Masih enek di perut gitu. Akhirnya itu mujizat kedua yang saya rasakan waktu itu, saya semakin kalau Pak Edi ajak, saya tuh senang gitu Pak, semakin senang gitu. Akhirnya dibawalah sama Pak Edi ke doa puasa, dibawa sama Pak Edi ikut puasa Ester di puncak di Ibu Dora Kamsil. Akhirnya sampailah waktu saya mau dibaptis gitu Pak. Nah, mulailah waktu zaman, Pak ini waktunya gimana Pak? Ya, 5 menit lagi Pak Bu Nita. 5 menit lagi ya. Oke, lanjut. Oke, siap. Nah, sampailah setahun lamanya saya ikut doa puasa Ester ke puncak, ya. Disitulah mulai terjadi pergolakan. Saya mulai diusir, sampai 3 kali diusir Pak waktu itu. Mungkin sampai di sini dulu aja ya Pak. Oke. Terima kasih Bu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.